Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ayo, mana yang lain? Mana temannya Astrid? Ayo, semuanya. Aduh, baru Davi yang on cam nih. Davi, bangun dulu, Davi. Ayo. Kayaknya masih ngantuk nih, Davi nih. Enggak, udah bangun dari tadi. Mana Astrid? Yang lain, Astrid? Niko? Anis? Nisa? Dini? Naswa? Aulia? Clarissa? Mana Clarissa nih? Tessa? Talia? Juli mana? Juli belum ada. Nabila mana? Nabila belum. Adit sudah, Darmawan sudah ada belum nih? Belum ada ya? Oh, udah. Halo, Darmawan? Iya, Bu. Niko kenapa nih? Oh, gitu. Oke, Niko. Kalau Eva? Putri sudah, Amalia? Audi? Gina? Vito, belum kelihatan nih ketua kelasnya kemana nih? Halo Vito? Tiara, sudah? Oke. Kita langsung saja kita mulai ya. Hari ini kita akan melanjutkan piutang ya. Tapi saya nggak ngulang dari awal ya. Oke. Untuk jurnal-jurnal dari awal kan sudah di semester 2 kemarin, kemudian penghapusan piutang juga sudah, baik menggunakan metode direct dan indirect loan ya. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita lanjutkan ya. Kalau perusahaan dalam hal ini ya punya piutang, jadi kita masalahnya di sini adalah piutang ya. Berarti kita bisa artikan bahwa perusahaan itu menjual sebagian produknya itu dengan secara apa? Secara kredit. Ayo dong. Putri kayaknya mau jawab. Cara apa, Putri? Kredit. Suara saya masuk. Halo Putri, kok nggak ada suara? Secara kredit, Bu. Kok suaranya kecil ya? Di Putri apa di saya ya? Di Putri kayaknya. Secara apa, Putri? Berarti perusahaan, oke Putri. Berarti perusahaan itu menjual produknya dengan secara kredit tadi kata dia. Kredit, cara kredit. Nah, karena itu maka sebagian besar aset dalam perusahaan itu adalah berupa piutang. Ya, kan receivable, iya kan? Jadi secara besar atau secara keseluruhan kalau produknya dijual secara kredit, otomatis aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah berupa piutang. Nah, sekarang kira-kira kalau aset terbesar perusahaan itu dalam bentuk piutang, kira-kira ada masalah nggak? Ada masalah tidak yang akan dihadapi oleh perusahaan? Ayo, siapa bisa jawab? Ada. Apa kira-kira yang akan dihadapi oleh perusahaan jika seandainya perusahaan itu menjual produknya sebagian besar secara kredit? Nggak dapet untung, Bu. Untungnya telat. Ayo, apa masalah apa kira-kira? Tolong suaranya agak kenceng ya, di saya kok kurang.
Davi secara apa? Davi masalahnya dihadapi? Mungkin takut nggak dibayar gitu sama Gimana? Kurang ini saya nggak pakai ini. telat bayar gitu Bu yang utangnya. Oh, telat bayar maksudnya. Pembayarannya mungkin tidak tepat waktu gitu ya. Tepat waktu. Oke. Kemudian masalah apa lagi? Masalah apa lagi kira-kira? Perusahaan yang ngelakuin piutang bangkrut, terus jadinya Perusahaan yang Tiara agak kencang sedikit suaranya, agak keras sedikit. perusahaan yang utang sama kita bangkrut, terus jadinya harus dihapusin. Jadi kan pendapatannya berkurang. Karena saya mungkin di luar ya, jadi di ruang ini agak kurang. Ini tolong Tiara agak di speak up sedikit, coba. Masuk ke suara saya. Masuk, cuman kurang keras saja. Udah kencang belum? Coba dikit lagi Tiara. Iya, jadi kayak misalkan perusahaannya kayak Sebentar. Perusahaannya kayak takutnya bangkrut, terus kayak jadinya piutangnya itu pasti dihapusin gitu. Ibu maaf masih di mute. Maksudnya kalau perusahaannya bangkrut, kemudian tidak bisa memenuhi kewajiban gitu? Iya, Bu. Oh, dan itu merupakan suatu kerugian bagi perusahaan yang punya piutang ya? Iya, Bu. Oke, jadi yang punya hutang tidak bisa melunasi ya, itu merupakan kerugian bagi perusahaan yang punya piutang. Oke. Oke, ada lagi siapa yang bisa masalah yang akan dihadapi? Udah 2, apalagi kira-kira? Sulit bayar gaji, itunya Bu. Kan Gimana uangnya gaji? masih utang. Gaji karyawannya susah. Oh, Karena gaji karyawannya akan tersendat ya, nggak kebayar ya? Iya Bu, karena kan Bisa banyak kan juga. piutang. Kemudian yang lain lagi, silakan. Baru Davi, Putri, Tiara, sama Hermawan ya tadi ya? Silakan, yang lain. Apalagi kira-kira masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan? Ayo. Nah, sekarang masalah yang besar yang dihadapi oleh perusahaan yang aset terbesarnya itu adalah berupa piutang, yaitu jika seandainya perusahaan itu membutuhkan dana dalam waktu cepat, kira-kira gimana? Akan bisa cepat teratasi kalau aset terbesar dalam bentuk piutang? Jadi masalah kan? Jadi masalah karena di situ adalah sudah ada tanggal jatuh temponya. Kalau sudah ada tanggal jatuh temponya, pastinya ya debitur itu akan membayar yang nunggu jatuh tempo kan? Sedangkan jatuh temponya tidak bersamaan, tidak berbarengan ya. Nah, di sini yang menimbulkan masalah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya atau bagaimana solusi yang akan diambil oleh perusahaan jika aset terbesar dalam perusahaan itu adalah berupa piutang dan perusahaan itu adalah memerlukan suntikan dana dalam waktu yang cepat. Maksudnya dana itu akan diperlukan dalam waktu yang segera mungkin. Nah, kemudian solusinya apa kira-kira? Kalau dia kasnya misalnya kasnya punya tapi jumlahnya tidak mencukupi.
Sedangkan aset kekayaan yang terbesar dalam bentuk piutang. Kalau kita nunggu pelunasan, waktunya masih lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu pun jatuh temponya tidak bersamaan. Solusinya apa kira-kira? Ayo. Ini di laptop saya atau memang Anda nggak on cam? Kok yang on cam cuma Putri sama Astrid? Apa laptop saya yang bermasalah atau? Oke. Ada yang bisa? Bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan? Dini mau jawab? Din? Itu minjem Gimana? ke bank paling. Pinjam ke? Ke bank. Pinjam ke bank. Bank mau ngasih nggak ya? Jaminannya apa dong kalau aset terbesar dalam bentuk piutang? Kalau kita pinjam ke bank, harus ada jaminan tidak? Ada kan? Pastinya ada. Jaminannya apa? Jaminannya apa? Heyo. Jaminannya ya berupa piutang itu sendiri. Digunakan sebagai jaminan. Jadi perusahaan mencari dana segar ke bank dengan menggunakan piutang sebagai jaminan. Apa banknya mau? Ya mau ya, tapi dengan catatan bank akan memeriksa piutang-piutang yang digunakan sebagai jaminan. Apakah masih ada yang periode diskon misalnya. Tapi kalau untuk piutang sebagai jaminan, untuk periode diskon, jatuh temponya bagaimana, itu tidak begitu masalah bagi bank ya. Karena nanti yang melakukan penagihan itu adalah tetap si perusahaan. Oke, boleh saya coret-coret di situ ya. Sebentar. Oke ya. Jadi sebentar saya di sini. Oke. Kita punya piutang. Ya. Perusahaan piutang, punya piutang. Kemudian piutang ini akan digunakan sebagai jaminan, misalkan ini PT ABC, kemudian di sini ada lembaga keuangan ya, misalkan bank BCA. Nah, di sini perusahaan itu punya piutang.
Ini debiturnya ada si A, ada si B, ada si C, ya. Kemudian ada si D, ada si E, ada si F, dan seterusnya. Nah, kemudian karena PTHBC itu perlu dana dalam waktu yang segera, ya dia kalau nunggu sampai pembayaran dari seluruh debiturnya ini memerlukan waktu yang lama, ya. Kalau debitur misalkan sudah kita kasih waktu pada saat beli, ya, boleh nanti pembayarannya 3 bulan lagi. Kalau kita tagih sekarang semuanya pasti kan nggak mau, ya. Dia mau membeli barang kita dengan cara kredit karena apa? Karena dia ada tenggang waktu untuk pembayaran. Itu yang dimanfaatkan oleh debitur, kan? Oke, jadi kalau belum saatnya jatuh tempo kita tagih, kita ini ya pasti nggak mau. Nah, solusinya adalah kita bisa cari pinjaman ke bank dengan menggunakan piutang sebagai jaminan. Nah, kalau piutang digunakan sebagai jaminan ini, ya, atau boleh dikatakan piutangnya digadaikan, ya, ke bank. Nanti bank itu akan melihat, ya, dia melihat piutangnya seperti apa, ya, oke, kemudian riwayat dari catatan debitur-debiturnya, apakah dia membayarnya tepat waktu dan sebagainya. Karena apa? Karena nanti akan pengaruh, ya, pada saat PTHBC ini melakukan apa? Pembayaran ke bank, atau disebut dengan apa? Cicilan, ya. Cicilan. Namanya utang kan jarang yang bayarnya sekaligus, ya. Biasanya dicicil. Nah, karena kalau debiturnya itu sering nunggak, ya, kemudian track record-nya itu jelek, ya, bank mungkin pikir-pikir, ya. Jadi itu semua buat catatan banknya, ya, dilihat catatan perusahaan, catatan piutang yang ada di perusahaan, ya. Oke. Karena apa? Ini nanti pada saat sudah oke, banknya sudah oke, dan perusahaannya juga sudah oke, maka bank ini akan memberikan pinjaman ke perusahaan. Jadi dikasih misalnya dia pinjamnya 5 juta US dengan menggunakan piutang sebagai jaminan. Nah, untuk membayar pinjaman ke bank yang besarnya itu 5 juta US dollar ini, nanti perusahaan itu akan menggunakan dana yang asalnya dari tagihan dari debitur ini, dari piutang. Misal, setelah terima uang pinjaman dari bank 5 juta US dollar, kemudian bulan depan perusahaannya sudah mulai mencicil, ya, pembayaran, ya. Nah, pembayaran pertama yang akan digunakan itu dananya adalah berasal dari debitur, dana dari pelunasan piutang. Tentu saja ditambah dengan apa? Keuntungan bagi banknya. Pelunasan piutangnya ditambah dengan misal, bulan pertama perusahaan berhasil menagih misalnya 2 juta US. Nah, 2 juta ini nanti akan digunakan mencicil ke bank. Plus atau ditambah dengan Bunga, bukan? interest, bunga, ditambah dengan bunga. Nah, inilah nanti akan dibayarkan ke BCA. Itu cicilan yang pertama. Kemudian cicilan kedua, kemudian di sini PTHBC menagih lagi debitur. Dia melakukan penagihan lagi ke debitur. Kalau misalnya yang kedua itu dia berhasil menagih misalnya besarnya 1 juta. Nah, 1 juta itu nanti akan digunakan cicil ke bank. Sampai nanti piutang atau hutang perusahaan ke bank itu akan lunas. Nah, begitu caranya. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan piutang digunakan sebagai jaminan ke bank. Dalam hal ini debitur
tidak perlu diberitahu oleh perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu memberitahukan kepada debitur bahwa piutangnya digunakan sebagai jaminan. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tahu kan intinya ya? Perusahaan punya piutang, kemudian perlu dana. Dia cari pinjaman ke bank dengan menggunakan piutang sebagai jaminan. Kemudian bank nanti akan memeriksa catatan dari piutang perusahaan itu ya. Oke. Kemudian kalau setuju, nah kemudian nanti perusahaan ini juga dikenakan apa? Beban administrasi ya. Oke. Kemudian beban administrasi itu bisa dihitung dari piutang yang digunakan sebagai jaminan, bisa juga dihitung dari uang yang diberikan oleh bank ke perusahaan. Tergantung dari kesepakatan. Kemudian selain itu, bank juga akan mengenakan interest, bunga ya. Oke. Kemudian apa namanya? Perusahaan setelah mendapatkan pinjaman dari bank, nanti dia akan mencicil ke bank dengan menggunakan uang hasil dari tagihan atau pembayaran dari debitur. Oke, misalkan 5 juta itu selesai atau lunas dalam waktu 5 bulan, boleh. Selesai dalam waktu 3 bulan, oke. Kalau semua debiturnya bagus-bagus, mungkin lebih cepat pelunasannya. Oke ya, kalau nggak ada yang nunggak, nggak ada yang susah ditagih, nah itu akan lebih cepat pelunasan hutang ke bank. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Oke ya, nah di sini. Anda bisa lihat itu di PPT berapa ya, 82 ya. Chapter 7, PPT ke-82. Kita lihat di sini ya, pada tanggal 1 Maret 2015, ini ada Manx Mills Incorporation ya. Nah di sini dia punya piutang sebesar 700.000 dolar. Apa ini? NT itu dolar apa itu? Ada yang tahu? NT? Oke ya. Nah, kemudian piutang yang sebesar 7.000 US dollar ini digunakan ya sebagai jaminan pinjaman ke bank. Kemudian nanti Manx Mills ini akan memperoleh pinjaman sebesar 500.000. 500.000 dan di sini ya Manx Mill dia apa? Menulis lembar wesel ya, ada notes-nya ya di situ ya. Kemudian Manx Mill nanti akan terus melakukan penagihan kepada para debiturnya ya. Nah, setelah berhasil melakukan penagihan nanti akan digunakan bayar kepada bank ya. Oke, Sinobank ya. Kemudian dalam perjanjian ini ya dalam utang piutang di sini Manx Mill nanti akan dikenakan beban administrasi sebesar 1% dari piutang digunakan sebagai jaminan ya. Selain itu dia juga apa namanya akan dibebani dengan interest sebesar 12%. Oke? Oke, nah jadi nanti Manx Mill ini akan menagih kepada perusahaan dan hasil tagihannya itu akan digunakan untuk membayar cicilan ke bank ya, ke Sinobank. Oke, jadi administrasinya 1%, bunganya 12% per tahun ya. Oke, di situ nggak ada tulisannya per tahun, tapi otomatis kalau bunga itu per tahun yang hitungnya ya. Oke. Sudah ya, contohnya jelas ya? Jelas. Oke, nah kita bisa lihat di sini.
Ya, kita lihat. Ini adalah transaksinya ya. Ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dan Sinobank, ya, Mengmils dan Sinobank. Kita lihat di sini yang pertama tadi ya, dia menggunakan piutang sebesar 700.000 digunakan sebagai jaminan. Oke. Dan perusahaan dibebani dengan beban administrasi ya sebesar 1%. 1% dari mana? 1% itu bisa dari uang yang diterima dari bank, bisa juga 1% itu dari piutang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam hal tadi ya, contoh tadi, beban administrasinya dihitung 1% dari 700.000 US dollar ya, dari piutang yang digunakan sebagai jaminan. Oke. Kenapa di situ di kreditnya not payable? Ayo, ada yang jawab? Bisa jawab? Not payable atau not receivable bagi perusahaan? Perusahaan payable, Bu. Payable, betul. Bagi yang nulis benar ya, itu adalah not payable. Bagi yang menerima dalam hal ini Sinobank itu adalah sebagai not receivable ya. Oke, jangan lupa. 493 dari mana? Ada yang bisa? 493 dari mana? Dari mana, Niko? Pinjaman dikurangi dengan beban administrasinya 7.000. 7.000 dari? 7.000 dari? 1% kalikan 700.000. Oke ya. Nah, di sini hutangnya 500.000 not payable, hutang wesel. Kalau dia tidak menulis lembar wesel apa di situ yang dikredit? Account payable ya. Account payable, betul. Kita tulis di situ not payable karena dia menulis lembar wesel tadi ya. Yang menyerahkan notes. Oke. Nah, kemudian bagi bank dicatat sebagai piutang wesel atau wesel tagih ya. Sebesar 500.000. Kemudian interest revenue 7.000 dan cash dibayarkannya 493. Jadi kita menggunakan piutang sebagai jaminan 700.000. Dari bank kita memperoleh pinjamannya 500, kemudian kita dipotong administrasi 7.000. Selain itu, nanti kita juga harus membayar interest. Jadi, piutang yang kita jaminkan 700.000 tidak mungkin nanti bank itu akan memberikan pinjaman sebesar jaminan, kan? Nggak mungkin. Pasti piutang uang yang kita terima dari bank itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan jaminan. Jadi nggak mungkin dia memberikan pinjaman sebesar 700.000, enggak ya. Pasti di bawah jaminan. Sudah jelas ya? Oke, kita ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, di sini perusahaan berhasil pada bulan Maret ya, perusahaan berhasil menagih piutang sebesar 440.000. Kemudian dikurangi dengan diskon sebesar 6.000. Ya. Nah, di sini ada retur penjualan. Jadi barang yang sudah kita jual dikembalikan lagi oleh pembeli ya.
sebesar 14.000. Cashnya 434 dari mana? Cashnya 434 dari mana? Oke, sebentar ya. Dari mana? 434? Account receivable-nya Bu dikurangi sales diskon sama sales return. Karena sebebel dikurangin? Dikurang sales diskon sama return and allowance. Yang 434. 434. Piutang yang berhasil ditagih kan 440. Tapi dalam hal ini kita kan memberikan diskon. Diskonnya berapa? 6.000. Jadi 440 dikurangi 6.000. Kita terima cash bersihnya adalah 434. Kemudian di sini ada retur penjualan. Ya, dan sales return-nya adalah 14.000. Kita catat di sebelah debit. Kreditnya adalah account receivable 440 ditambah dengan 14.000. Ada pertanyaan? Di banknya tidak ada jurnal, no entry. Kenapa no entry? Kenapa no entry? Bulan Maret? Perusahaannya belum bayar utang. Nah, ini kan hanya perusahaan aja yang mencatat. Karena uangnya masih dipegang perusahaan. Kan tadi saya sudah bilang, yang nagih tetap perusahaan. Dan nanti uang hasil tagihan itu baru digunakan untuk membayar ke bank oleh perusahaan. Pada saat dia berhasil menagih, bank nggak tahu. Bank nggak tahu. Dan nggak mau tahu ya waktu nagih ya. Nah, jadi no entry di banknya. Bank baru membuat jurnal pada saat perusahaan nanti membayar cicilan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau zaman dulu nih ya, dulu kala. Kalau kita menggunakan piutang sebagai jaminan itu kayaknya perusahaan malu ya, nggak ada ceritanya. Kalau zaman sekarang mah wajar-wajar saja ya, menggunakan piutang sebagai jaminan. Oke, kalau dulu mungkin hal tabu gitu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, hasil dari tagihan ke debitur tadi oleh perusahaan akan digunakan untuk membayar hutang, mencicil ke bank. Ya. Karena cash bersihnya yang diterima itu adalah 434, maka yang 434 itulah yang akan digunakan untuk mencicil ke bank. Nah, ditambah dengan bunga. Bunganya baru 1 bulan ya. Baru 1 bulan kan? Dia pinjamnya 1 Maret, kemudian dia bayarnya 1 April kan baru 1 bulan ya, untuk bulan Maret aja. Jadi interest expense-nya dihitung 1/12, Anda kalikan 12%, Anda kalikan 500.000. Oke. Kemudian notes payable-nya ada debit 434. Kreditnya cash. Nggak ada pertanyaan yang ini ya? Ayo, nggak ada.
Oke, karena ini langsung kita bayarkan ke bank, maka banknya dia ada jurnal ya untuk mencatat. Jurnalnya tinggal balik aja antara perusahaan dengan bank itu jurnalnya kebalikannya aja ya. Tinggal dibalik aja pokoknya ya. Di sini banknya mencatat cash-nya 439, kemudian interest revenue-nya 5.000 dan not receivable-nya 434. Oke. Jelas ya? Kita lanjut sekarang ke transaksi bulan April. Selama bulan April. Nah, selama bulan April, di sini perusahaan berhasil menagih piutang ya. Semuanya ya. Kecuali untuk piutang yang besarnya 2.000 itu dihapuskan karena tidak bisa ditagih. Dalam hal ini perusahaan menggunakan metode loan atau cadangan. Bukan metode direct, tapi menggunakan metode loan ya, metode cadangan. Oke, siapa bisa menjelaskan angka-angka ini? 244 dari mana? 244. Iya, siapa bisa? Tahu-tahu muncul angka 244. Saya ulang, seluruh piutang berhasil ditagih kecuali yang 2.000 dihapuskan dari pembukuan karena tidak bisa ditagih dan perusahaan menggunakan metode cadangan atau loan. Siapa bisa? Angka 244 dari mana? Putri, silakan. Agak kencang Putri ya. Jadi itu kedengeran nggak Bu suara saya Bu? Suara saya kedengeran nggak Bu? Maaf Bu, masih di mute. Agak kencang Putri ya. Saya di ruang tengah lagi nggak ngumpet ini, jadi suara luar banyak yang masuk. Silakan. Kedengeran nggak Bu Ya, suaranya? kedengeran. Itu 700.000 dari piutangnya dia dikurang 454 dari yang sebelumnya. Itu totalnya 246. Terus karena nggak bisa ditagih 2.000, jadinya masuk ke allowance. Terus yang didapat piutangnya cuma 244. Oke. Jadi cash 244 itu kita lihat ya, jangan lupa. Piutang yang digunakan sebagai jaminan itu kan 700.000. 700.000 di atas sudah kita kredit piutangnya 454. Jadi sisanya saldonya kan 246. Dari 246 piutang itu ternyata yang bisa kita tagih cash itu hanya 244 karena yang 2.000 tidak bisa kita tagih dan harus kita hapuskan ya. Oke. Jadi cash-nya 244. Kemudian loan kita debit karena kita perusahaan menggunakan cadangan ya 2.000 dan kreditnya adalah account receivable. Pertanyaan saya sekarang, seandainya perusahaan dalam hal ini
tidak menggunakan metode cadangan atau tidak menggunakan metode loan. Gimana jurnalnya? Kasus yang sama. Jadi menggunakan metode direct. Kalau ini kan menggunakan cadangan. Nah, sekarang kalau menggunakan metode direct gimana jurnalnya? Siapa bisa? Silahkan. Ayo, siapa? Lah, semester 2 kemarin canggih-canggih semua kok lupa. Ayo. Allowance-nya diganti. Iya, Bu. Lawannya diganti apa? Bad debt expense. Betul, Dini. Jadi kalau menggunakan metode direct atau metode langsung, jadi cash, kemudian bad debt expense 2.000, cash-nya 244, dan kreditnya account receivable 246. Betul. Jangan lupa ya, diingat-ingat ya. Oke, kalau metode langsung, debitnya adalah bad debt expense. Kenapa bad debt expense? Ayo. Karena kalau metode langsung itu baru diakui sebagai beban kerugian piutang pada saat titik-titik. Titik-titiknya apa? Saya ulang. Karena kalau metode langsung, ya, bad debt expense itu baru diakui atau kerugian piutang itu baru diakui pada saat Melakukan penghapusan, ya, Bu. betul. Pada saat piutang itu benar-benar tidak bisa Ditagih. ditagih. Tuh, tapi kalau loan setiap akhir tahun kan kita melakukan penaksiran ya. Kita melakukan penaksiran berapa kira-kira piutang dari total piutang itu total piutang kita yang nanti tidak akan bisa ditagih. Oke. Gitu ya, jangan lupa. Oke. Nah, di sini bank tidak melakukan pencatatan ya. Oke, betul sesuai jawabannya Fitu tadi ya. Oke. Nah, kemudian tanggal 1 Mei. Nah, di sini dia sudah lunas. Nah, sekarang karena piutangnya semuanya sudah tertagih, perusahaan akan melunasi hutangnya ke bank. Pertanyaan saya, angka 66.000 itu dari mana? 66.000. Dia melunasinya kan notes payable dicatat debit 66. Berarti dia melunasi piutangnya, ini melunasi hutangnya kan tinggal 66.000. Dari mana 66.000? 500.000 kurang 434. Darmawan kenceng dikit. 500.000 kurang 434.000. 500.000 dikurangi 400? 34.000. 400? 34.000. 34.000, betul. Yang pertama Anda lihat tanggal 1 April kan kita bayarnya, Anda lihat notes payable kita debit 434. Jadi utang kita di Mei tinggal 66.000. 500.000 dikurangi 434. Oke. 66.000. Nah, bunganya Anda tinggal ngitung aja ya. Oke. Jadi bunganya 600.000. Kemudian yang dibayarkan bunga plus pokoknya sisanya 66.000 jadi 66.660 US. Bukan dolarnya NT tadi apa? Saya nggak tahu NT itu mana ya. Mata uang mana? Taiwan.
Mata uang mana, Darmawan? Taiwan. Oh, Taiwan. Iya. New Taiwan. Oh, oke. Nah, kemudian di bank, jurnalnya tinggal dibalik aja ya. Cash-nya di debit 66.660, kreditnya interest revenue. Kemudian kredit satu lagi not receivable. Berarti sudah selesai utang kita ke bank. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Oke. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke. Anda sudah punya PPT-nya ya? Sudah kan? Oke. Saya belum ada, Bu. Oh, Vita belum ada? Belum. Yang lain Ada. sudah kan? Ada Bu. Di mana? Ada ya, Putri udah ada kan? Di grup. Di grup. Oke. Thank you. Sudah ada Vito ya? Oke.
Oke, nah sekarang ini kita lewati aja ya. Ini sudah ada ininya semuanya. Nah, sekarang ke factoring ya. Sekarang kalau piutang itu tidak kita gunakan sebagai jaminan, tapi cara yang kedua untuk mengatasi solusi kalau perusahaan itu memerlukan dana adalah piutangnya di apa kira-kira? Oh, tadi kan digadaikan, dijaminkan, digadaikan. Kalau ini piutangnya dijual ya. Dijual ya ke lembaga keuangan ya. Bu, emang ada lembaga keuangan mau beli piutang? Ada ya, ada, tentu saja dia juga mengharapkan apa? Harus ada keuntungan ya. Harus ada keuntungannya. Jadi lembaga keuangan mau membeli piutang, pastinya harganya nanti akan di bawah dari piutang yang dijual. Misalnya piutang yang dijual itu totalnya 700.000 US dollar. Pasti lembaga keuangan tidak akan beli dengan harga 700.000, pasti akan di bawahnya karena dia akan memperhitungkan apa? Keuntungan, ya. Oke. Nah, bedanya dengan yang tadi yang dijaminkan. Nah, kalau di factoring ini adalah tadi ada kita pakai PT ABC ya. Kemudian misalnya kita pakai Bank BCA. Lembaga keuangannya Bank BCA. Nah, misalnya di sini ada tadi debiturnya ada si A, si B, si C, si D, si E, si F, dan seterusnya. Kemudian ini kita jual ke BCA. Piutangnya dijual. Nah, dalam hal ini kalau dijual itu beda dengan digunakan sebagai jaminan. Karena piutangnya itu akan dijual, nanti segala sesuatunya ini akan berpindah kepada BCA. Dari apa? Penagihan, ya. Kalau dijual, nanti yang melakukan penagihan itu bukan BCA lagi, bukan ABC lagi. Tapi ganti kewajibannya si BCA, karena sudah dijual kan, sudah dialihkan ke BCA. Kalau sudah dijual, jadi debitur itu nanti melakukan pembayarannya langsung ke bank, bukan ke perusahaan lagi. Itu ya. Oke. Kemudian di sini ya, biasanya nanti lembaga keuangan dia akan memprotek. Jadi ada protek. Dari piutang dijual itu akan diprotek oleh bank untuk mengantisipasi kalau piutang yang dibeli oleh bank ini, misalnya ya, ada yang masih dalam periode diskon, ya, misal. Kemudian nanti misalkan, apalagi ada piutang yang tidak membayar, misalnya, ya. Nah, nanti berhubungan dengan piutang, misalkan ada piutang yang tidak memenuhi kewajibannya. Nah, itu nanti masih ada dalam perjanjian itu ya, ada penjualan piutang yang dengan apa? Tanggung renteng. Ada penjualan piutang, oke Julia, ada penjualan piutang yang tanpa tanggung renteng. Jadi, kalau dijual, ada perusahaan yang semuanya lepas dan nggak mau tanggung jawab, semuanya nanti resikonya bank. Tapi ada juga dalam perjanjian itu adalah perusahaan itu masih tanggung jawab. Misal, ada piutang yang tidak memenuhi kewajibannya, berarti nanti perusahaan apa? Dia mengganti dengan debitur yang lain. Tapi sesuai perjanjian menggantinya itu sampai seberapa gitu ya. Oke, jadi ada yang dengan perjanjian tanpa tanggung renteng, ada yang dengan tanggung renteng. Nah,
Kalau piutangnya itu dijual, otomatis debitur itu harus diberitahu. Harus diberitahukan bahwa piutangnya sekarang sudah dijual ke lembaga keuangan. Dan nanti debitur itu silahkan melunasi ke lembaga keuangan yang ditunjuk. Gitu ya. Jadi melunasinya bukan ke perusahaan lagi. Nah, itu bedanya dengan yang digunakan sebagai jaminan tadi. Kalau digunakan sebagai jaminan tadi kan debiturnya tidak kita beritahu bahwa piutangnya digunakan sebagai jaminan. Dan debitur tetap melunasinya ke perusahaan. Tapi kalau dijual, debiturnya wajib dikasih tahu karena nanti pelunasannya bukan ke perusahaan lagi tapi ke lembaga keuangan yang membeli piutang kita. Jelas ya bedanya ya? Jelas. Oke. Nah, kalau dijual, ini perusahaan nggak ada cicil-mencicil ya. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita istilahnya utang, jadi kita harus membayar. Tapi kalau dijual, ya pada saat kita jual, kita langsung terima cash. Terima cash kecuali untuk yang diprotek tadi. Misal diprotek, dari piutang yang dijual itu misalnya ada 10.000 US dollar. Itu perusahaan memprotek itu adalah tujuannya untuk mengantisipasi nanti kalau ada diskon ya. Nah ternyata misal sampai dengan piutangnya itu sudah bisa ditagih semuanya oleh bank, tidak ada yang memanfaatkan diskon, maka yang 10.000 US dollar itu harus dikembalikan kepada perusahaan. Harus dibayarkan cash ke perusahaan. Tapi misal dari 10.000 itu ternyata bank memberikan diskon 5.000. Nah, berarti nanti yang 5.000 sisanya itu baru dikembalikan ke perusahaan ya. Oke, gitu ya. Sekarang kita lihat ke contoh. Nah, kita lihat ini ya. Di sini ada Crash Textile Incorporation ya, dia memfaktorkan piutangnya sebesar 500.000 euro ya. Nah, kemudian di sini difaktorkan ke Commercial Factors Incorporation ya. Oke. Ini adalah non garansi ya. Tidak ada jaminan ya. Tidak ada garansi. Nah, kemudian si faktornya, komersial faktornya di sini, atau lembaga keuangannya di sini, dia memotong ya. Jadi perusahaan dibebani dengan beban administrasi sebesar 3% dari jumlah piutang yang difaktorkan ya, dijual ya. Dalam hal ini adalah berapa? 500.000 ya. Oke, selain itu, si komersial faktor ini juga dia membuat protek ya, sebesar 5%. 5% dari 500.000. Nah, 5% itu nanti kalau ternyata tidak ada masalah ya, itu akan pada saatnya nanti akan dikembalikan kepada perusahaan. Oke. Kita lihat. Jadi cash yang diterima perusahaan 500.000 dikurangi dengan 3% kali 500.000 berapa? 15.000. Kemudian dikurangi lagi 5% dari 500.000, 25.000. Jadi kas yang diterima adalah 460.000. Kreditnya kita catat account receivable ya. Oke. Jadi cash 460.000. Nah, di situ ada due from factor atau piutang ya. Piutang pada faktor. Piutang pada lembaga keuangan, 25 disebutnya piutang ya. Karena nanti suatu saat kemungkinan bisa diterima. Oke. Kemudian ada loss on sale dari account receivable ya. 15.000 dianggap sebagai kerugian. Yang 3% tadi ya. Kemudian account receivable-nya kita kredit 500.000. Sudah? Jelas ya? Jelas. Kemudian
lembaga keuangannya dia mencatat account receivable-nya 500.000. Nah, di sini ditulisnya hutang pada perusahaan ya, dalam hal ini Crash Tekstil. Ya, jadi untuk customer ya atau Crash Tekstil dalam ini perusahaannya 25.000. Kemudian yang 15.000 itu dianggap sebagai pendapatan ya, interest revenue 15.000 dan cash dibayarnya 460. Jadi kita menjual piutang 500.000 dibayar cash 460.000. Tapi masih ada kemungkinan nanti kita akan terima yang 25.000. Yang kalau misalkan proteknya sampai selesai tidak digunakan ya. Kalau misalnya 25.000 nanti ternyata tidak ada yang memberikan diskon dan sebagainya, maka harus dibayarkan kepada Crash Tekstil. Nah, misalkan untuk dibayarkan, membuat jurnalnya gimana pada saat terima uang 25.000? Gimana caranya? Itu kan hanya protek saja ya, kemungkinan nanti bisa dikeluarkan oleh si bank kepada debitur, kemungkinan juga tidak, ya. Kan tergantung situasi di masa depan. Kalau ternyata sampai piutangnya semuanya sudah berhasil ditagih oleh bank, nggak ada masalah, dan hutang kepada Crash Tekstil tetap 25.000 tidak berkurang, maka Crash Tekstil pada saat terima uang dari bank, gimana jurnalnya? Ayo, siapa bisa? Yang dipermasalahkan adalah uang yang 25.000. Silahkan, ayo. Saya tunggu siapa yang bisa.
Ayo, siapa yang bisa? Kalau ternyata 25.000 itu ya dikembalikan kepada perusahaan dari komersial vektor. Yuk. Ya debitnya kas kan? Debitnya kas, kreditnya ya due from vektor. Nah, sekarang yang komersial vektornya apa buat jurnalnya? Due to customer, dalam hal ini Crash Tekstil, kreditnya apa? Kreditnya cash. Oke, gitu ya. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan. Gampang ya? Jelas ya? Sudah jelas belum? Jelas, sudah jelas. Hari ini saya belum memberikan latihan ya. Besok aja yang 4 jam, kita masih ada sedikit yang untuk vectoring dengan garansi ya. Kalau tadi kan tidak ada garansi. Ya, oke. Ini yang nggak ada siapa ini? Oh, ada semuanya ya? Vito, pasukan komplit? Lah, Vito kabur. Kemana Vito? Kabur kemana ini Vito ketua kelasnya? Oh, Vito tanggung jawabnya gimana ini? Halo, Davi, panggil Davi. Kemana dia? Oh, nggak ada yang on cam ya di saya ya? Oh, itu dia. Vito kemana kamu, Vito? Ada saya dari tadi. Oke, nggak ada yang on cam. Yang on cam cuman yang di saya kelihatan ya, cuman Davi, Astrid, Dini, Putri. Yang lain kemana? Memang nggak on cam? Apa laptop saya? Jaringannya jelek, Bu. Oh, Clarissa jaringannya jelek. Yang lain kenapa yang lain? Lemot, Bu. Sama Bu, kalau on cam putus-putus suaranya. Kadang. Terus yang lain? Darmawan kenapa Darmawan? Lemot, Bu. Ya? Lemot. Oh, lemot. Kenapa lemot? Julia nggak ada masalah kan Julia? Tadi sempat lemot, Bu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Semuanya sudah absen? Jangan lupa absen. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah dan nggak ada pertanyaan, sudah jelas ya. Kita lanjutkan besok siang. Ya. Oke. Habis saya ada dosen? Masuk nggak dosennya? Ntar sore sih. Oh, sore. Wah, kalau gitu, tahu gitu kita lanjut aja ya. Besok sore kita tinggal absen aja. Gimana? Oh, enggak ya, saya juga harus istirahat. Orang nanti saya sampai sore. Nanti saya masih ada jam lagi sampai sore saya. Oke, sampai besok ya. Semuanya tetap semangat. Yuk, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.